Shalom, Jemaat Gereja Yesus Ketapang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Tolong kami, ya Roh Kudus, untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Wahyu, pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Ia memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Terima kasih Kristus, perikop firman yang kita baca adalah salah satu dari 7 surat Tuhan Yesus kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, secara khusus bagian firman ini kepada jemaat di Pergamus. Pergamus pada zaman itu merupakan pusat pemerintahan Romawi dan juga pusat penyembahan berhala. Di sana terdapat kuil-kuil bagi dewa-dewa Yunani dan juga penyembahan kepada kaisar Romawi. Karena itu Tuhan menyebut Pergamus sebagai tempat tahta iblis berada. Bukan berarti iblis secara harafiah duduk di sana, tapi Pergamus adalah tempat yang sangat dipengaruhi oleh kuasa dunia dan penyembahan kepada berhala-berhala. Memahami situasi ini kita bisa mengerti bahwa menjadi orang percaya di Pergamus tidaklah mudah, Bapak Saudara. Mereka hidup di tengah tekanan budaya, politik, dan agama yang bertentangan dengan iman kepada Kristus. Namun menariknya, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Dia yang memiliki pedang tajam bermata dua. Pedang ini melambangkan firman dan otoritas Kristus yang menghakimi serta membedakan kebenaran dari kesalahan. Di tengah dunia yang penuh pengajaran, perkataan Kristuslah yang seharusnya menjadi standar kebenaran orang percaya. Lalu apa yang Tuhan Yesus mau katakan kepada jemaat di Pergamus? Yang pertama, Tuhan memuji kesetiaan mereka di ayat yang ke-13. Tuhan berkata, engkau berpegang pada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Bahkan ketika seorang saksi Kristus bernama Antipas mati martir, jemaat tetap mempertahankan iman mereka. Hal ini mengajarkan kita bahwa Tuhan melihat kesetiaan umatnya. Mungkin hari ini di tempat kerja, di sekolah, atau di pergaulan, kita pun menghadapi tekanan untuk mengikuti arus dunia. Karena itu Tuhan memanggil kita untuk tetap berpegang kepada namanya sampai akhir. Sebab Tuhan melihat, memuji, dan bahkan menopang iman kita. Namun Bapak-Ibu Saudara, pujian dari Tuhan ini kemudian diikuti dengan teguran di ayat yang ke-14 hingga yang ke-15. Tuhan menegur kompromi mereka. Tuhan berkata bahwa sebagian jemaat mengikuti ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus. Apa maksudnya? Dalam perjanjian lama, Bileam itu tidak berhasil mengutuk bangsa Israel karena Tuhan menjaga Israel. Tapi kemudian Bileam menyesatkan umat Tuhan sehingga Israel itu mulai berkompromi dengan penyembahan berhala dan percabulan. Dengan kata lain, masalah utama di Pergamus bukanlah penganiayaan dari luar, melainkan kompromi dari dalam. Mereka tetap menyebut diri sebagai orang percaya, tetapi mulai mencampurkan iman dengan nilai-nilai dunia. Bukankah ini juga menjadi tantangan gereja masa kini? Seringkali kita tidak meninggalkan Kristus secara terang-terangan, tetapi perlahan mengizinkan nilai dunia membentuk hidup kita. Kejujuran dikalahkan keuntungan, kekudusan dikalahkan kenyamanan, dan kebenaran dikalahkan penerimaan sosial.
Musuh terbesar iman seringkali bukan penolakan terhadap Kristus, melainkan kompromi terhadap Kristus. Dan bahayanya Bapak Saudara, kompromi itu jarang terjadi secara besar dan mendadak. Biasanya dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana yang terus-menerus dibiarkan. Karena itu jemaat kasih Kristus, kita perlu meminta kepada Roh Kudus untuk hari ini menolong kita untuk mengoreksi area-area hidup kita yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan memanggil umatnya untuk bertobat. Ayat yang ke-16. Tuhan berkata, sebab itu bertobatlah. Perhatikan Bapak Saudara, solusi Tuhan bukan sekedar berusaha lebih baik, tetapi bertobat. Pertobatan itu berarti berbalik arah, kembali menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas seluruh aspek kehidupan kita. Jemaat kasih Kristus, hidup di zaman sekarang tidak jauh berbeda dengan Pergamus. Kita hidup di tengah budaya yang sering kali bertentangan dengan firman Tuhan. Namun Tuhan memanggil kita bukan untuk mengasingkan diri dari dunia, melainkan hidup setia di tengah dunia tanpa menjadi serupa dengannya. Dan bagi yang menang, Tuhan menjanjikan mana yang tersembunyi dan batu putih. Artinya, ini adalah sebuah gambaran tentang penerimaan, persekutuan, dan kehidupan kekal bersama Kristus. Kiranya kita menjadi umat Tuhan yang bukan hanya bertahan menghadapi tekanan, tetapi juga menolak kompromi-kompromi dan tetap setia kepada Kristus dan kebenarannya sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh memohon pertolongan-Mu untuk kami hidup setia kepadamu hari lepas hari. Tuhan tolong kami, kuatkan iman kami, dan biarlah Kristus menjadi pusat atas seluruh kehidupan kami hari ini hingga selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.